Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah membuat kita ada di atas dunia ini? Maka Allah memberikan jawaban, wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal insa, tidaklah aku ciptakan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah saja. Kalau kita diciptakan untuk beribadah, kenapa boleh menikah? Kenapa boleh berdagang? Kenapa boleh memotong hutan, menjadikan kebun? Karena nikah juga adalah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Orang yang menikah, dia menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka setengahnya lagi sempurnakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang hidup ini untuk beribadah, kenapa punya anak? Karena dalam Islam punya anak juga adalah ibadah. Bahkan ibadah yang mengalir sampai hari kiamat adalah punya anak. Anak punya cucu, cucu punya cicit, maka mengalir sampai hari kiamat. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Di antara yang mengalir adalah waladun solihun, anak yang soleh. Punya anak adalah ibadah. Kalau memang hidup ini beribadah, kenapa bangun ruku? Kenapa berdagang, berniaga? Karena berdagang juga adalah ibadah. At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati ma'an nabiyyin, dia dikumpulkan bersama nabi-nabi, was-siddiqin, dia akan berkumpul dengan orang yang benar, was-syuhada, dia akan berkumpul dengan orang mati syahid, was-salihin, dia akan berkumpul dengan orang yang soleh. Bahkan dengan berdagang, berniaga, punya ruko, punya toko, bisnis, beribadah dengan amal yang tidak putus. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid? Bisnismen, orang kaya, pedagang, peniaga. Makanya Nabi SAW berniaga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim tempatnya seperti dua jari ini di surga. As-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya, bisnismen, yang punya ruko, yang punya toko, perniagaan, pedagang. Makanya keluar dari masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezekimu ya Allah. Karena selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kalau memang hidup ini untuk ibadah, kenapa menanam kebun sawit? Kenapa menanam karet getah? Karena bercocok tanam juga adalah ibadah. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkanlah. Bertanam tanaman juga adalah ibadah. Ini konsep hanya ada dalam agama Islam. Sebelum Islam datang, mereka menganggap ibadah itu hanya duduk berzikir mengingat Tuhan, meninggalkan dunia. Rambut tidak boleh panjang, digundul.
karena rambut panjang lupa dengan Tuhan. Pakaian tidak boleh pakaian bagus, karena kalau pakaian bagus lupa dengan Tuhan. Tidak boleh menikah, tidak boleh punya istri, karena kalau punya anak lupa dengan Tuhan. Tapi ketika Islam datang, apakah boleh kami punya baju yang bagus, sendal yang bagus? Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal. Allah suka kepada keindahan. Silakan punya baju bagus, silakan punya kendaraan bagus. Nabi SAW punya unta Al-Quswa, Nabi SAW punya kuda, Nabi SAW punya usaha. Islam membawa pandangan baru tentang hidup. Anehnya umat Islam sekarang, kalau dia sudah hijrah, dia sudah taubat, dia meninggalkan bisnis, dia meninggalkan toko, dia meninggalkan dagang, dia meninggalkan gedung, dia meninggalkan perniagaan, meninggalkan kebun. Apa yang dia lakukan? Dia hanya berzikir di masjid menunggu malaikat maut datang. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah tidak meninggalkan dunia. Makanya doa yang diajarkan ketika berada di tempat paling banyak malaikat dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya dulu hasanah, setelah dunianya hasanah, wa fil akhirati hasanah, barulah akhiratnya hasanah. Kalau bisnis ditinggalkan umat Islam, kita makan kuliner dari mana? Bagaimana kalau dicampur orang dengan lemak babi? Bagaimana kalau tidak dicuci? Bagaimana kalau bercampur dengan najis? Umat Islam mesti punya usaha air minum, mesti punya usaha kuliner. Kalau tidak, umat Islam akan terjerumus pada makanan haram. Kulu, makanlah, min thayyibat, makanan yang baik-baik saja. Kalau umat Islam meninggalkan pertanian, tanah kita digarap orang. Gemah ripah, lo jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa, indah cantik. Tapi tanah bukan lagi punya kita. Tanah kita diambil oleh orang lain yang izin pengelolaan hutannya 90 tahun. Mati kita, anak kita masih lagi tersandra. Mati anak kita, cucu kita pun belum bisa menggarap tanah itu. Kenapa? Karena perjanjiannya dengan orang 3 generasi. Diambil orang lain. Kenapa diambil orang lain? Karena umat Islam lemah. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Siapa yang imannya bisa dibeli dengan sebungkus mie instan? Siapa yang imannya bisa diperdagangkan hanya dengan baju kaos bekas? Orang miskin, orang susah. Umat Islam disuruh al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat duitnya, kuat ilmunya, kuat tenaganya, kuat ibadahnya, khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Umat Islam disuruh meninggalkan tanah, meninggalkan bisnis, sibuklah dengan zikirmu. Itu Islam versi Belanda, yang membawanya namanya Snoop Horgronje. 6 bulan dia tinggal di kota Makkah, pura-pura masuk Islam, namanya jadi Abdul Ghafur, untuk mempelajari sifat antropologi dan sosiologi umat Islam di Nusantara. Dia tahu umat Islam ini kalau digempur dari luar, Islam ini raksasa. Kalau dibenturkan dari luar, umat Islam ini bersatu. Umat Islam ketika menghadapi komunis Rusia, Uni Soviet, besar, bersatu, semuanya melawan. Tapi begitu umat Islam sudah berhasil menumbangkan Rusia, Uni Soviet, maka sesama dia cakar-cakaran. Uzbekistan, Kazakistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan. Umat Islam tidak bisa dipecah dari luar. Umat Islam mesti dipecah dari dalam. Disibukkan dengan khilafiyah, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah kunut, masalah azan, masalah usolli, masalah basmalah sir dan jahar. Sibuk di masjid, sibuk di medsos,
seakan-akan kita imam mazhab, padahal masalah-masalah ini sudah dituntaskan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah, diselesaikan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Maliki tahun 179 Hijrah, dituntaskan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Diluluh lantakkan pembahasannya sekecil sedetil oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali pada tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Kenapa kita masih lagi menyibukkan itu? Kita cukup dengan baca saja kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, ikut pendapat Imam Syafi'i, selesai masalah. Kenapa seakan-akan lahir imam-imam mazhab yang baru? Sibuk kita di masjid, masalah khilafiyah, sampai kita lupa tanah kita sudah digarap orang. Sibuk kita membahas masalah-masalah yang sudah diselesaikan ulama ratusan tahun yang lalu, sampai kita lupa rupanya sajadah yang kita pakai sholat buatan orang, baju yang kita pakai pun dibuat orang, padahal kita sanggup untuk memproduksinya. Akikah kambingnya dari orang lain, walimah nikah sapinya dari orang lain, padahal rumput terhampar luas. Kemana pedagang-pedagang kambing kita? Kemana petani kita? Kemana peternak kita? Semuanya sibuk mengejar akhirat. Bukan itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang paling baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunianya hanya untuk mengejar akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan yang meninggalkan akhirat hanya ingin dapat dunia, liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam ulama besar, bajunya bagus, jubahnya mahal, sorbannya berkelas, di atas kuda yang mahal. Datang orang kafir menghadap ulama yang berwibawa ini. Katanya umat Islam itu di dunia ini dalam penjara, nanti di akhirat baru masuk surga. Kenapa bajumu bagus? Kenapa sorbanmu mahal? Kenapa kuda kendaraanmu bagus? Sedangkan aku yang katanya orang kafir di dunia ini senang, nanti di akhirat baru masuk neraka. Kenapa aku susah? Kenapa aku miskin? Sang ulama tersenyum dengan jawaban tipis. Begitulah kami orang beriman. Sesusah-susahnya kami di dunia, jubah kami bagus, kuda kami mahal. Dan engkau, hai kafir, sesenang-senangnya engkau di dunia melarat. Di dunia saja sudah melarat, apalagi di akhirat nanti, neraka jahanam menanti. Sanggupkah kita berkata begitu sehari ini? Kita tidak sanggup, karena yang miskin umat Islam, yang susah umat Islam, yang melarat umat Islam. Khutbah Jumat membangkitkan semangat yang tertidur, bukan menidurkan orang yang mau tidur. Khutbah Jumat didengar oleh orang yang sakit, sehat telinganya, didengar oleh orang yang lemah jiwanya, bangkit semangatnya. Khutbah Jumat didengarkan setiap muslim baligh, berakal, tidak sakit, tidak musafir, supaya selesai sholat Jumat dia berkata, ana muslim, aku seorang muslim, aku mesti bangkit memperjuangkan agama Allah. Kalau kau punya darah bisnis, kembangkan bisnis. Selesai dari satu kota, buka satu kota. Selesai satu toko, buka toko yang lain. Fa idza faraghta fansab. Selesai dari satu, buka usaha yang baru. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah berharap. Yang punya darah petani, jangan sampai tanah kita digarap orang. Tanam karet, tanam sawit, tanam palawija, tanam kacang tanah. Siapa yang menghidupkan bumi, maka dia sudah menghidupkan agama Allah. Dalam Islam ada namanya zakat. Siapa yang wajib berzakat? Orang yang punya uang 20 keping dinar. Satu keping dinar 4,25 gram kali 20, 85 gram. 85 gram emas 22 karat hari ini 85 juta. Bagi 12 bulan 7 juta. Berarti umat Islam paling miskin gajinya 7 juta. Di bawah itu dia menjadi penerima zakat. Apa maknanya? Umat Islam
mesti mapan secara ekonomi. Kalau ada darah politiknya, dia mesti mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Kalau dia punya bakat politik, tapi dia biarkan orang fasik, orang zalim berkuasa, dia ikut bersekongkol dengan kezaliman itu. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, yauma la zilla illa zilluh. Tak ada tempat bernaung kecuali aras singgasana. Maka yang dapat naungan adalah yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dari sejak yang paling atas sampai ke gubernur, sampai bupati, wali kota, camat, kades, kadus, lurah, RT RW. Wakil rakyat yang adil, yang amanah, dengan tanda tangannya dia keluarkan perda, peraturan daerah. Tidak boleh menjual khamar di tempat-tempat umum. Peraturan daerah, tidak boleh perbuatan maksiat zina. Negara kita negara demokrasi. Konstitusi kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan. Maka apapun yang diinginkan umat Islam, dia bisa memilih wakil-wakilnya. Wakilnya berjuang di parlemen. Parle, bahasa Prancis artinya bicara. Parle, bicara. Parlemen, tempat orang berbicara. Maka kalau ada orang yang dipilih, diangkat untuk bicara, tapi tidak pernah bicara, maka dia makan duit haram. Di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia dipilih, diangkat, digaji oleh negara dari pajak. Karena untuk bicara. Ada orang-orang yang tidak boleh berbicara, tapi ada orang yang wajib berbicara. Hidup singkat, gunakan kekuasaan menolong agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa 'azzim wa karrim ala sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa akhdhilil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir Israel wa man walahum. Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma dafa'na al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba waz zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.